Beyond Time, bab 1029-1030. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di wilayah Wanggu Utara dekat bagian timur, di bawah gletser, keadaan sangat gelap gulita. Lapisan es yang tebal membentuk langit sungai es, menyelimuti tempat ini. Dingin yang menusuk tulang seharusnya membekukan air, namun sungai di sini aneh. Sungai itu mengandung energi spiritual dan zat-zat anomali yang terbentuk dari aura ilahi. Distribusi unsur-unsur ini pada berbagai tingkatan menyebabkan titik beku bervariasi. Semakin dalam kita menyelam, semakin sulit dipahami titik bekunya. Meskipun Suking dan Erniu tidak merasakan panas apapun di tubuh mereka dan sepenuhnya mengandalkan kultivasi mereka untuk menopang vitalitas mereka, air sungai itu tetap tidak membeku. Sedangkan untuk rasa dinginnya, saat mereka tenggelam, rasa dingin itu menjadi semakin intens. Ketika mereka berada sekitar 300.000 kaki di bawah permukaan, Suking berhenti sejenak. Jika dia terus tenggelam, tubuhnya secara alami akan mampu menahannya, tetapi jiwanya sudah merasakan tekanan tersebut. Namun, alat itu masih bisa menopangnya hingga ketinggian 100.000 hingga 200.000 kaki lagi. Namun, Feng Lintao dan Yue Dong telah mencapai batas kemampuan mereka. Jika mereka terus merosot, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menampilkan seni dan warisan abadi. Di sisi lain, keanehan Erniu terlihat jelas di sini. Dia tampak santai. Faktanya, Suking merasa bahwa di sungai yang dingin ini, Erniu tampak jauh lebih nyaman daripada di luar. Kakak tertuamu akan selalu menjadi kakak tertuamu. Menyadari tatapan Suking, Erniu memasang ekspresi puas. Ketika Suking mendengar ini, dia bekerja sama dan menunjukkan ekspresi kagum di wajahnya, membuat Erniu merasa sangat nyaman. Namun, dia juga tahu bahwa Feng Lintao dan Yue Dong tidak bisa dibawa lebih jauh lagi. Oleh karena itu, setelah keduanya saling bertukar pandang, mereka memutuskan untuk mengaktifkan warisan Feng Lintao di sini. Erniu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Seketika, jiwa Feng Lintao muncul di sungai es. Saat muncul, tubuh jiwanya langsung bergetar dan mulai membeku. Krisis hidup dan mati yang mencekam itu membuat pikiran Feng Lintao bergejolak. Tanpa ragu, ia mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mencoba melawan hawa dingin di tempat ini. Namun, efeknya sangat minim. Akibatnya, Feng Lintao tidak punya pilihan selain melayang ke atas. Baru setelah naik setinggi 30.000 kaki, ia nyaris berhasil menjaga keseimbangan, menghindari nasib berubah menjadi patung es. Sangat tidak berguna, Erniu mengerutkan kening dan menegur. Feng Lintao merasa sedih. Dia ingin memberitahu Erniu bahwa dia adalah jiwa dan tidak memiliki tubuh fisik, sehingga kekuatan yang bisa dia lepaskan secara alami jauh lebih lemah. Dan semua ini bukanlah pilihannya, itu karena dia telah digunakan sebagai umpan. Selain itu, ia juga dikenai pembatasan, sehingga kekuatannya secara alami jauh lebih terbatas. Namun, dia tidak berani menyebutkan keluhan-keluhan ini. Dia hanya bisa memendamnya dalam hati dan menunjukkan ekspresi menjilat. Dia sangat khawatir bahwa setelah menyerahkan warisan, nilainya akan sangat kecil. Jika dia membuat pihak lain tidak senang, dia mungkin akan mati. Meskipun dia telah memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini di perjalanan, dia belum memikirkan solusi apapun sampai sekarang. Saat itu, ia sedang ditatap oleh Erniu dan Suking. Tatapan iri itu membuat Feng Lintao gemetar, tetapi ia tidak berani membantah. Karena itu, ia menguatkan hatinya dan menatap Suking. Saudara Taois Suking, saya akan tulus. Saya tidak akan menyembunyikan apapun dan tidak akan menggunakan metode apapun yang merugikan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mewariskan ilmu keabadian dan membantu Anda menorehkan ilmu keabadian ke dalam otoritas. Aku tidak punya permintaan lain, dan aku juga tidak punya harapan muluk-muluk agar kalian mengembalikan kebebasanku. Aku hanya ingin bertahan hidup. Tidak apa-apa jika aku menjadi budak. Jadi, saudara Taois Suking, aku percaya padamu. Kuharap kau bisa memberiku janji. Feng Lintao menatap Suking. Setelah dia selesai berbicara, sebelum Suking sempat berkata apapun, Erniu, yang berada di sampingnya, tampak tidak senang. Apa maksudmu?
Kamu tidak mempercayaiku. Hati Feng Lintao bergetar. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, suara Su Qing terdengar dan menyela. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikanmu ke umat manusia. Adapun hidup dan matimu, itu terserah pada permaisuri untuk memutuskan. Begitu Su Qing selesai berbicara, hati Feng Lintao akhirnya tenang dan dia menghela napas lega. Jika Su Qing sepenuhnya setuju, dia akan merasa gelisah, tetapi kata-kata Su Qing menunjukkan ketulusan. Oleh karena itu, tekad terpancar di mata Feng Lintao. Dia tidak lagi ragu atau meminta lebih. Pada saat itu, dia melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangan jiwanya dan menekan dahinya. Seketika itu, tubuh jiwanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Di sungai es yang gelap gulita ini, ia tampak seperti bintang. Ada juga benang-benang yang muncul di tubuh jiwanya karena dinginnya tempat ini. Benang-benang itu saling berjalin dan membentuk satu sama lain, menyerupai bunga yang mekar. Begitu totem bunga itu muncul, aroma aneh langsung tercium. Saat menyebar keluar, secercah niat primitif dan agung muncul dari bunga itu. Itu adalah aura seorang kaisar agung. Jika aura ini muncul di dunia luar, itu akan menjadi ilusi. Namun, ketika muncul di sungai yang dingin ini, benda itu memperoleh wujud. Ia berubah menjadi cincin yang terbentuk dari tanda-tanda tak terhitung yang muncul di sekitar Feng Lintao. Cincin itu terus berputar dan bersinar. Cahaya itu memantul dari totem bunga. Pada akhirnya, cincin ini, seolah-olah merupakan perpanjangan dari bunga itu, terwujud menjadi sebuah bunga di luar jiwa Feng Lintao. Setiap tanda yang membentuk bunga ini memancarkan aura Dao. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa semua tanda ini kosong. Tanda-tanda itu tidak mengandung kehendak atau mantra apapun. Yang mereka miliki hanyalah esensi paling murni dan paling mendasar dari Dao Agung. Ini adalah otoritas yang dibentuk oleh warisan Kaisar Agung dari Tanah Suci Liaoxuan saya. Otoritas ini masih kosong dan dapat diisi dengan mantra dan kekuatan ilahi yang sesuai untuk membentuk otoritas. Namun, tidak semua mantra bisa berhasil. Terlebih lagi, setiap kegagalan akan menyebabkan tanda warisan sedikit berkurang secara permanen. Oleh karena itu, sebaiknya Anda memilih sesuatu yang bisa berhasil dalam sekali coba. Feng Lintao segera berbicara. Ekspresinya berubah masam, jelas, bahkan dengan bantuan lingkungan di sini, masih sulit baginya untuk melepaskan warisan tersebut. Saudara-saudara Taois, saya hanya mampu mempertahankan ini selama 15 menit. Cepat putuskan mantra apa yang ingin kamu gunakan. Su Qing dan Erniu saling pandang. Mereka bisa memilih untuk tidak menggunakan jurus abadi Yue Dong. Namun, karena Yue Dong berencana menjadikan seni keabadiannya sebagai otoritas, dia pasti telah melakukan persiapan. Kemungkinan keberhasilannya sangat besar. Su Qing tetap diam. Erniu menyipitkan matanya. Qing kecil, aku sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah rencana Yue Dong benar-benar hanya untuk menjadikan seni abadi miliknya sebagai otoritas? Berdasarkan beberapa kali kita bertarung dengan Yue Dong, wanita ini memberi kesan bahwa dia sangat licik. Jadi, mungkinkah dia masih memiliki rencana tindak lanjut? Pembentukan otoritas mungkin merupakan bagian penting dari rencana terakhirnya. Setelah Erniu selesai berbicara, Su Qing tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Mengingat kerja sama Yue Dong dengan Lan Yao sebelumnya, jika dia benar-benar hanya melakukan ini untuk Feng Lintao, sebenarnya tidak perlu baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara keluarga Lan dan murid Kaisar Agung, Lu Lingzi. Dia pasti punya cara lain untuk melewati keluarga Lan dan merebut Feng warisan Lintao. Namun, dia memilih jalan yang akan paling menguntungkan keluarga Lan jika dia berhasil. Dia pasti punya motif lain. Su Qing dan Erniu saling bertukar pandang, lalu saat mereka mengangkat kepala, Yue Dong, yang dikendalikan oleh bayangan, muncul di sungai. Saat dia muncul, Yue Dong gemetar. Matanya masih dipenuhi kebencian, tetapi tubuhnya dikendalikan oleh Little Shadow dan dia tidak bisa melawan. Dia hanya bisa membiarkan Little Shadow mengendalikannya untuk berbicara. Tuan, saya tidak menemukan motif lain dalam ingatan wanita ini. Tampaknya mengubah seni abadi menjadi kekuasaan adalah rencana terakhirnya. Tatapan mata Su Qing dingin. Dia melihat kebencian di mata Yue Dong dan berbicara dengan tenang. Kendalikan wanita ini dan gunakan seni keabadian. Kita akan langsung menyalurkan seni keabadiannya ke dalam otoritas warisan ini.
Little Shadow menerima perintah itu. Di bawah kendalinya, Yuedong mengangkat tangannya dan mengaktifkan 6 pencuri. Khayalan seni abadi. Saat cahaya 7 warna bersinar, rasa kesal di mata Yuedong dengan cepat digantikan oleh kecemasan. Namun, itu sia-sia. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya melancarkan jurus abadi itu. Tak lama kemudian, cahaya 7 warna menyembur dari tubuhnya, membentuk lautan cahaya 7 warna yang sepenuhnya menyelimuti bunga yang terbentuk di luar tubuh Feng Lintao. Tanda-tanda kosong itu juga dengan cepat menyerap cahaya 7 warna, berubah menjadi warna-warna cerah. Akhirnya, Little Shadow mengendalikan Yuedong untuk mengangkat tangannya dan menebas dengan ganas di depannya. Seketika itu juga, hubungan antara lautan cahaya 7 warna dan Yue terjalin. Dong terputus. Seluruh cahaya 7 warna mengalir ke bunga warisan Feng Lintao dan didistribusikan ke semua tanda, menyebabkan bunga yang mekar menjadi bunga 7 warna. Sambil menatap bunga itu, perasaan yang bertentangan muncul di hati Feng Lintao. Dia ingin memonopolinya, tetapi di saat berikutnya, sosok Suking muncul di belakangnya dan Erniu tiba di depannya. Di bawah tatapan dingin Suking dan senyum palsu Erniu, Feng Lintao tidak punya pilihan selain menyingkirkan kegelisahan di hatinya dan berbicara dengan tulus. Saudara-saudara Taois, siramlah dengan cairan suci Liaoxuan dan ia akan mengeras sepenuhnya. Aku telah menyembunyikan cairan suci Liaoxuan di dalam jiwaku. Dalam keadaanku saat ini, orang luar tidak dapat mengambilnya dan itu akan memengaruhi pembentukan otoritas. Jadi, tolong lepaskan pengekangannya dan aku akan mengambilnya. Feng Lintao berusaha sekuat tenaga agar ekspresinya terlihat tulus. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Namun, ada sesuatu yang salah ia nilai dari sumbernya. Suking juga memiliki cairan suci Liaoxuan dan itu jauh lebih banyak daripada miliknya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Suking mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan sebuah botol. Dengan lambaian tangannya, cairan suci Liaoxuan yang jumlahnya puluhan kali lebih banyak daripada milik Feng Lintao mengalir keluar dari botol tersebut. Saat mendarat di bunga 7 warna itu, karena jumlah cairannya cukup, bunga itu dengan cepat mengeras dan sepenuhnya berubah dari keadaan ilusi menjadi padat. Sesaat kemudian, saat Suking mengangkat tangannya, terdengar suara retakan. Bunga 7 warna itu tiba-tiba terpisah dari Feng Lintao dan terbang menuju Suking. Suking meraihnya dan memegangnya di telapak tangannya. Pemandangan ini membuat mata Feng Lintao membelalak dan jantungnya berdebar kencang. Begitu banyak. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia langsung menebak alasannya dan mengerti bahwa saat itu di dalam gua bersama cairan suci Liaoxuan, cairan suci itu tidak sedikit seperti yang dia lihat, tetapi telah diambil oleh Suking terlebih dahulu. Pikirannya bergejolak dan berbagai emosi muncul, tetapi ia tidak punya pilihan selain menekan semuanya. Ia menanggung keluhan dan kepahitan itu dan terus memasang ekspresi menjilat. Pada saat yang sama, ia menaruh harapannya pada bunga 7 warna. Bunga ini memancarkan aura yang luas dan dao agung yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Lembaga itu telah menjadi otoritas sejati. Selain itu, benda itu tidak memiliki pemilik. Begitu seseorang menyatu dengannya, benda itu dapat berubah menjadi tanda dao. Jika kekayaan seperti itu ditempatkan di dunia luar, pasti akan menyebabkan banyak kultivator menjadi gila. Bahkan, para dewa pun akan tergoda. Hanya ada satu, di balik penampilannya yang menjilat, Feng Lintao bergumam dalam hati. Jika itu dia, bahkan jika mereka saudara kandung, dia tetap akan merebutnya, apalagi jika mereka hanya berasal dari sekte yang sama. Namun, di saat berikutnya, sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berdebar kencang muncul. Setelah Suking menatap bunga 7 warna itu sejenak, dia malah melemparkannya ke Erniu. Erniu menangkapnya dan memegangnya di tangannya untuk melihat. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Feng Lintao. Ekspresi menjilat Feng Lintao semakin intens. Erniu menyeringai. "Feng kecil, izinkan aku mempertunjukkan sebuah trik sulap untukmu. Ngomong-ngomong, trik sulap ini baru bisa disempurnakan berkat kemurahan hatimu." Setelah mengatakan itu, di tengah kebingungan Feng Lintao, Erniu melirik Suking. Mereka telah menemukan solusi untuk masalah ini dalam perjalanan ke sini. Oleh karena itu, ketika Suking mengangkat tangannya, sulur surgawi suci miliknya terbang keluar, langsung menuju ke Erniu. Tubuh Erniu juga bergoyang dan sulur surgawi suci miliknya pun terbang keluar.
Kedua sulur surgawi ini dulunya adalah satu kesatuan, tetapi mereka terpecah menjadi dua setelah digigit oleh Erniu. Sekarang karena mereka berdekatan, mereka mulai menyatu kembali dan dengan cepat menjadi satu. Setelah itu, di bawah keterkejutan Feng Lintao, Erniu melemparkan bunga 7 warna di tangannya ke arah tanaman merambat surgawi. Pohon anggur surgawi itu membuka mulutnya dan menelan. Dalam sekejap, cahaya 7 warna memancar dari seluruh tubuhnya. Setelah cahaya itu beredar, ia berubah menjadi tanda dao yang menyebar ke seluruh sulur. Setelah itu, sulur tersebut terpisah dengan sendirinya dan kembali. Setelah sulur-sulur itu menyatu ke tubuh Suking dan Erniu, tubuh mereka bergetar dan mereka menutup mata. Aura otoritas muncul dari tubuh mereka dan mereka mulai menyerapnya. Karya seni abadi, Six Steve Delusions, terbagi sempurna menjadi 2 bagian. Hati Feng Lintao terus mencekam. Rasa tak berdaya meningkat dengan sangat kuat. Yue Dong, yang berada di samping, memiliki emosi yang sama di matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, keduanya memiliki perasaan yang sama. Namun, hasilnya tidak bisa diubah. Yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah puluhan tarikan napas kemudian, saat Suking dan Erniu membuka mata, mereka menoleh serempak dan menatap Yue Dong. Jadi begitulah. Kau sebenarnya menyembunyikan pemikiran tentang tujuan utamamu di dalam seni abadi, jika bukan karena kenyataan bahwa seni itu telah berubah menjadi sebuah otoritas, akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Tidak heran jika Little Shadow tidak bisa melihatnya dalam ingatanmu. Yue Dong memang memiliki rencana yang lebih dalam. Itulah alasan dia memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Lan. Pikiran ini terhapus dari ingatannya pada saat kritis dan dipindahkan ke seni abadi. Karena itu, Little Shadow tidak dapat menyelidikinya sebelumnya. Saat ini, setelah Suking dan Erniu menyatu dengan pihak berwenang, mereka kurang lebih memahami tujuannya. Memurnikan warisan Feng Lintao dan menjadikan seni abadi sebagai otoritas hanyalah langkah kedua dari rencana keseluruhan Yue Dong. Langkah pertama adalah bekerja sama dengan keluarga Lan dan membantu membujuk murid Kaisar Agung untuk bergabung. Pada saat yang sama, dia juga akan merencanakan intrik untuk merebut warisan Feng Lintao. Langkah kedua adalah menyatu dengan otoritas Feng Lintao, menyebabkan seni abadi, khayalan 6 pencuri, menjadi sebuah otoritas. Langkah ketiga adalah tujuan utamanya. Dia telah membuat kesepakatan dengan keluarga Lan bahwa setelah keluarga Lan mengambil mata ajaib murid Kaisar Agung, tubuhnya akan diserahkan kepadanya dan dia akan memurnikannya menjadi boneka emosi. Setelah itu, dia akan mengendalikan boneka ini dan pergi bersama keluarga Lan ke tempat Kaisar Agung mengasingkan diri untuk mengambil jenazah Kaisar Agung yang diduga telah meninggal. Tidak diketahui metode apa yang disembunyikan keluarga Lan, tetapi mereka sangat yakin. Terlebih lagi, mereka memberitahu Yue Dong bahwa Kaisar Agung tidak hanya tampak mati, tetapi benar-benar telah meninggal. Selain itu, tempat pengasingannya telah disegel. Akumulasi dao dan basis kultivasi yang dipancarkan oleh kematian Kaisar Agung akan stabil. Jika diserap, hal itu dapat memungkinkan kultivasi seseorang untuk maju dengan pesat. Mereka mengatakan bahwa sesuai rencana, hal itu pasti akan berhasil. Pada saat itu, keluarga Lan akan memperoleh warisan dan basis kultivasi lainnya dari Kaisar Agung. Adapun Yue Dong, dia akan menggunakan wewenang ini untuk membubuhkannya pada jenazah Kaisar Agung dan memurnikan boneka jenazah Kaisar Agung. Rencana ini jelas membutuhkan banyak detail dan jelas melibatkan intrik dan manuver, karena secara sepintas, peran Yue Dong tampaknya tidak terlalu signifikan. Namun, keluarga Lan tetap memilih untuk bekerja sama dengan Yue Dong. Namun, detail spesifiknya tidak ada dalam pemikiran ini. Tidak diketahui apakah dia menggunakan metode lain untuk menyembunyikannya, atau apakah itu disembunyikan dalam emosi orang lain, atau apakah itu ada di dalam keluarga Lan. Meskipun begitu, Erniu tetap tergerak oleh kegilaan rencana ini. Yue Dong ini sangat gila dan berani, aku menyukainya. Mata Erniu berbinar. Dia menoleh dan menatap Suking. King kecil, karena Yue Dong ditakdirkan bersama kita dan telah merencanakan langkah ini untuk kita, jika kita tidak membantunya menyelesaikannya, hati nurani kita akan sangat terkutuk. Lagi pula, tempat Kaisar Agung itu mengasingkan diri menawarkan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi. Kultivasi kita yang biasa terlalu lambat. Bagaimana kalau kita pergi dan melakukan pekerjaan ini? Meskipun mungkin ada sesuatu yang mencurigakan,
sudah lama sekali sejak kami melakukan sesuatu yang besar. Karena kita sudah mengetahui rencana ini, jika aku tidak pergi, hati Daoku akan menjadi tidak stabil. Erniu menjilat bibirnya, matanya dipenuhi kegilaan. Pernyataan Erniu bahwa hati Daonya mungkin menjadi tidak stabil menunjukkan betapa teguhnya tekadnya untuk pergi ke tanah suci bulu iblis. Lagi pula, Su Qing tahu bahwa hati Dao kakak tertuanya adalah keinginan akan harta dan kekayaan. Selain itu, kakak sulung benar tentang satu hal. Su Qing mengingat pengalaman mereka berdua. Memang sudah beberapa tahun sejak mereka melakukan sesuatu yang besar. Yang terpenting, Su Qing juga sangat tergoda oleh kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya di tempat pertapaan Kaisar Agung. Su Qing menyadari bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika ia mengikuti rutinitas normal, akan sangat sulit baginya untuk menembus alam nihilitas dan memasuki alam akumulasi jiwa. Dia benar-benar memiliki terlalu banyak otoritas ilahi dan perlu mewujudkan 100 otoritas ilahi. Hal ini memberinya kekuatan tempur yang dahsyat, tetapi pada saat yang sama, hal itu juga menjadi pengekangan yang menakutkan. Hanya dengan memahami semua otoritas ilahi dia dapat menembus alam ketiadaan dan menjadi ahli pengumpulan jiwa. Meskipun pengumpulan jiwa ini akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui semua yang ada di alam yang sama, dan sangat mendekati status dewa, waktu yang dibutuhkan pasti akan sangat lama. Jika itu terjadi pada masa damai, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, karena tanah suci sering kali didatangi dan perang dengan Wanggu meletus, nasib masa depan menjadi tidak jelas. Saat ini, sangat penting bagi Su Qing untuk meningkatkan kultivasinya dan menjadi lebih kuat. Su Qing terdiam dan melirik Feng Lintao dan Yue Dong. Feng Lintao panik dan buru-buru memasang ekspresi menjilat. Di bawah kendali Little Shadow, Yue Dong juga menundukkan kepalanya dengan hormat. Setelah berpikir sejenak, Su Qing dan Erniu akhirnya saling memandang dan berbicara dengan suara rendah. Kakak senior tertua, jika kau ingin pergi ke tanah suci bulu iblis untuk mendapatkan kekayaan seperti itu, kami membutuhkan identitas. Mendengar nada bicara Su Qing yang tidak menunjukkan penolakan, Erniu menjadi semakin bersemangat. Setelah pandangannya sekilas melewati Yue Dong dan Feng Lintao, dia terkekeh. Bukankah ini identitas yang sudah jadi? Kepanikan di hati Feng Lintao semakin memuncak. Mata Yue Dong juga menunjukkan keputusasaan, disertai dengan rasa kesal yang mendalam. Meskipun tubuh Yue Dong dirasuki, dia masih bisa melihat dan mendengar. Pada saat itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika dua orang di depannya ingin merebut rencananya dan sepertinya ingin melakukannya dengan identitasnya. Jantungnya sudah terkoyak dan mengeluarkan darah. Namun, baik Su Qing maupun Erniu, mereka tentu saja tidak akan peduli dengan perasaan Yue Dong. Saat itu, Erniu menjilat bibirnya dan melanjutkan berbicara. King kecil, apakah kau masih ingat saat kita pergi ke ras Black Fleaven? Saat itu, kita berubah menjadi orang-orang dari ras Black Fleaven dan menggunakan pil obat khusus dari ras Kain, pil bulan iblis surga mendalam. Saya memiliki hubungan yang baik dengan suku Klot. Ketika saya tinggal di sana sebelumnya, mereka memberi saya banyak hal baik, termasuk pil obat itu. Terlebih lagi, itu adalah pil polos dan tidak bermerek. Jadi, kau bisa menjadi Yue Dong dan aku bisa menjadi Little Feng. Dengan identitas ini, bukankah akan sangat cocok bagi kita untuk pergi ke negeri bulu iblis Floli? Cahaya di mata Erniu semakin bersinar. Membayangkan Su Qing berubah menjadi Yue Dong, ia tak kuasa menahan rasa antusiasme. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga Su Qing, dia langsung mengerti niat jahat kakak tertuanya. Karena itu, dia melirik pihak lain dan menggelengkan kepalanya. Kakak senior tertua, bukankah kau bilang kau menyukai Yue Dong? Rencananya sangat gila dan sangat cocok denganmu. Kau adalah orang yang paling cocok untuk berubah menjadi Yue Dong. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Selain itu, kau memiliki pengalaman berubah menjadi kultivator wanita. Dulu, ketika kau berubah menjadi putri dari ras mayat laut, itu sempurna. Ketika Erniu mendengar ini, matanya membelalak. Aku kakak tertuamu, King kecil. Kata-katamu terlalu menyakitkan. Aku sedih. Su Qing tidak terpengaruh. Dia menatap Erniu dan memberikan saran. Atau, aturan lama. Erniu menggertakkan giginya saat rasa depresi muncul di hatinya. Dia tahu bahwa aturan lama yang disebutkan Su Qing sebenarnya adalah untuk saling bertarung. Hanya saja,
Jika itu terjadi di masa lalu, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Namun, kondisi tubuh Su King sekarang terlalu buruk. Jika mereka bertarung, Erniu merasa bahwa bahkan jika dia mati karena kelelahan, dia tidak akan mampu memberikan banyak kerusakan. Kecuali jika dia membuka lebih banyak segel. Namun, itu adalah metode yang digunakan ketika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Konsekuensinya terlalu serius untuk membuka segel tanpa alasan yang jelas. Namun, berubah menjadi Yue Dong mencegahnya mewujudkan keinginan nakalnya untuk melihat Su King mengenakan pakaian wanita, sehingga membuatnya merasa agak bimbang. Melihat ini, Su King berbicara dengan suara pelan. Lagi pula, kakak senior, hanya orang seperti Anda, yang memahami sifat manusia, bertindak dengan sangat halus, berpikir dengan sangat teliti, dan berbicara tanpa celah, yang dapat berubah menjadi Yue Dong dan tidak terdeteksi oleh orang luar. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Di sini, aku tahu bahwa sekeras apapun aku bekerja, aku tetap lebih rendah darimu, kakak tertua. Kali ini, aku akan belajar dengan giat. Kalimat-kalimat itu membuat Erniu merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Dia mengangkat dagunya. Kamu benar. Setelah mengatakan itu, dia teringat akan keberuntungan yang ada di bulu iblis, sehingga Erniu terbatuk. Baiklah, baiklah, kau adik bungsu. Sebagai kakak tertua, aku akan bersikap lunak padamu. Aku akan menjadi Yue Dong. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku mengenakan pakaian wanita. Sedangkan kau, King kecil, kau adalah bonekaku. Belajarlah dengan baik. Erniu menatap Su King dengan tajam. Su King tahu kapan harus berhenti dan buru-buru mengangguk. Pada saat yang sama, dia menunjukkan ekspresi tersentuh dan menangkupkan tinjunya lalu membungkuk dalam-dalam kepada Erniu. Terima kasih, kakak senior. Saya akan mengingat hal ini seumur hidup saya dan pasti akan belajar dengan giat. Melihat Su King seperti itu, meskipun Erniu masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, sebagian besar keraguan itu telah sirna. Karena itu, dia melambaikan tangannya. Tunggu di samping dulu, agar pil bulan iblis langit mendalam ras kain dapat menunjukkan efeknya dengan sempurna. Pil itu perlu menyatu dengan target terlebih dahulu dan menyelimutinya, mengubahnya menjadi kain. Setelah kita memakainya, selama kita tidak bertemu dengan Kaisar Agung, tidak akan ada yang salah. Ini akan memakan waktu, sekitar 1 bulan. Su King mengangguk. Kemudian dia teringat Long Jiu yang mereka temui sebelumnya dan berbicara dengan suara rendah. Kakak tertua, karena butuh waktu sebulan, aku ada urusan. Sampai jumpa di sini sebulan lagi. Erniu selalu rajin dan bersemangat dalam melakukan hal-hal besar. Setelah mendengar kata-kata Su King, dia melambaikan tangannya. Pergi-pergi. Dengan itu, dia melangkah mendekati Yue Dong dan Feng Lintao. Setelah menangkap mereka, dia mengangkat mereka sedikit lebih tinggi dan mulai menghajar mereka. Su King langsung menuju ke dunia luar. Tak lama kemudian, ia menembus lapisan es dan muncul di dunia nyata. Angin dingin menderu dan salju berterbangan ke segala arah. Di tengah angin dan salju, Su King memejamkan mata dan merasakan sesuatu. Saat Long Jiu pergi waktu itu, Su King sudah diam-diam meninggalkan tanda di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasakannya dan mengunci target ke suatu arah sebelum bergerak ke arah tersebut. Dia menggunakan suara untuk bergerak. 7 hari kemudian, di dataran es, Long Jiu berdiri di tempat yang rusak. Wajahnya pucat, tetapi ekspresinya tidak merendahkan diri maupun angkuh. Vi menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada seorang lelaki tua dari alam pengumpulan jiwa di depannya. Saya Long Jiu, murid dari keluarga kerajaan Takdir Utara. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, senior. Junior akan menyimpan kebaikan ini di dalam hatiku. Di masa depan, jika sang dermawan datang ke keluarga kerajaanku, kau bisa mencariku dengan tanda ini. Jika kau memiliki perintah, Long Jiu pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, ia meninggalkan sebuah tanda dan mundur beberapa langkah. Setelah membungkuk lagi, ia pergi dengan tenang. Pria tua pengumpul jiwa itu memandang token tersebut dan menunjukkan ekspresi yang sama seperti Erniu kala itu. Di langit, Su King menyembunyikan auranya dan mengamati pemandangan ini. Dia menemukan Long Jiu pada hari pertama. Pada hari-hari berikutnya, Su King mengikuti pihak lain dan menyaksikan pengalaman luar biasa Long Jiu. Pihak lain telah menghadapi total 3 bahaya.
Semuanya adalah krisis hidup dan mati yang bisa membunuhnya jika dia tidak berhati-hati. Namun, setiap kali, dia akan bertemu dengan para penyelamat. Selain itu, tidak ada jejak pengaturan apapun selama keseluruhan proses. Semuanya tampak seperti kebetulan. Setiap kali dia diselamatkan, Long Jiu akan memberikan sebuah tanda penghargaan. Fluktuasi otoritas ilahi pada tubuh orang ini menjadi semakin kuat saat dia memberikan tanda-tanda itu. Ini akan segera matang. Su Qing mengikuti sosok Long Jiu dari kejauhan. Dengan pengamatan beberapa hari terakhir ini, dia telah memperoleh lebih banyak informasi. Mengapa otoritas ilahi yang berhubungan dengan keberuntungan seperti itu muncul di tubuh seorang kultivator yang tidak memiliki kekuatan ilahi sama sekali? Lagi pula, sangat jelas bahwa otoritas ilahi ini tidak lengkap. Seolah-olah ada suatu keberadaan yang membagi otoritas ilahi sejati dari keberuntungan menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya ditempatkan di tubuh Long Jiu. Kilatan gelap muncul di mata Su Qing. Kebenaran akan terungkap saat otoritas ilahi dalam tubuhnya matang. Su Qing melangkah dan menghilang tanpa jejak. Begitu saja, sambil tetap bersembunyi, setengah bulan lagi berlalu. Petualangan luar biasa Long Jiu muncul beberapa kali lagi hingga ia hanya memiliki satu token tersisa. Terlebih lagi, di bawah tatapan Su Qing, ia bertemu dengan seorang dermawan lainnya. Saat dia mengucapkan terima kasih dan menyerahkan token itu, fluktuasi otoritas ilahi di tubuh Long Jiu tiba-tiba mendidih dan meletus. Letusan ini tidak berdampak pada wilayah yang luas, tetapi menyebabkan gelombang di langit. Aura yang kembali tiba-tiba muncul dari Long Jiu, menunjuk ke arah langit. Adapun Long Jiu sendiri, dia tidak menyadari semua ini dan terus bergerak maju. Namun, tubuhnya jelas terlihat kehilangan berat badan dan esensi, ki, serta semangatnya langsung meredup. Seolah-olah jiwanya, tubuhnya, dan segala sesuatu lainnya telah menjadi nutrisi pada saat ini. Mereka berubah menjadi benang yang terhubung ke langit berbintang. Namun, dia tetap tidak merasakan apapun. Seolah-olah kemampuan kognitifnya telah dibutakan. Pada akhirnya, dia bahkan kehilangan kekuatan untuk bergerak maju dan pingsan, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan kepuasan. Pemandangan aneh ini membuat hati Su Qing menjadi muram. Dia melangkah maju dan muncul di samping Long Jiu, lalu menekan dahinya. Sesaat kemudian, Su Qing merasakan bahwa di langit berbintang yang jauh, tampak ada bola cahaya raksasa. Bola cahaya itu terus membesar dan menyusut. Bola cahaya ini memancarkan aura yang bahkan Su Qing rasakan sangat menakutkan. Itu adalah dewa sejati. Ribuan helai benang dengan panjang berbeda-beda muncul dari Wanggu. Masing-masing dari mereka adalah penguasa keberuntungan yang ilahi. Sepertiga dari mereka telah menjangkau langit berbintang dan terhubung ke bola cahaya tersebut. Tubuh Su Qing bergetar. Karena pihak lain tidak sadar dan jaraknya terlalu jauh, tubuhnya mampu menahan getaran tersebut. Dia menyingkirkan tangannya dari dahi Long Jiu dan matanya memancarkan kilatan gelap saat dia menatap langit. Debu Mengalir senior pernah berkata bahwa dewa sejati tidak akan benar-benar binasa. Selama nama asli mereka ada, bahkan jika mereka mati, mereka akan kembali dari ketiadaan. Inilah dewa sejati yang akan kembali. Cara kembalinya adalah dengan membagi otoritas ilahinya menjadi ribuan bagian dan memparasitkannya ke dalam tubuh makhluk hidup. Namun, masih terlalu dini baginya untuk kembali sepenuhnya. Ia membutuhkan garis panduan yang dibentuk oleh ribuan otoritas ilahi keberuntungan yang belum sempurna untuk matang sepenuhnya sebelum dapat memenuhi syarat untuk kembali. Harga untuk setiap untaian otoritas ilahi yang matang adalah pengorbanan total dari target yang diparasit, seperti Long Jiu yang akan segera mati ini. Su Qing menyipitkan matanya dan menatap Long Jiu yang semakin lemah. Merasakan kekuatan ilahi keberuntungan di tubuh Long Jiu, secercah tekad dan kegilaan dengan cepat muncul di matanya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku merebutnya? Itu bisa dianggap menyelamatkan nyawa orang ini.